Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tema renungan kita adalah Allah sumber penghiburan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di masa Israel kuno, gada dan tongkat gembala menjadi alat untuk melindungi dan membimbing domba, dan bahkan mengingatkan domba bahwa gembala mereka ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Raja Daud yang adalah seorang gembala saat masih kecil, gembala kambing domba, dia menggunakan perumpamaan dalam Mazmur 23 ayat 4 ini untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan adalah perlindungan dan penuntunnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Raja Daud menghadapi ancaman kematian berkali-kali, dan musuh yang bertekad untuk membunuhnya. Dia juga jatuh dalam masalah dosa dan kesalahannya sendiri. Namun luar biasanya di tengah-tengah semua pergumulan kesulitan yang dia hadapi, Raja Daud berulang kali menunjukkan atau mengarahkan matanya kepada kesetiaan dan jaminan dari Tuhan. Itulah yang menguatkan dia menghadapi bertubi-tubi persoalan, bertubi-tubi pergumulan. Rencana orang ingin membunuhnya, bahkan anaknya yang ingin memberontak dan membunuhnya, bahkan persoalan dan pergumulan yang dia hadapi sendiri. Di mana Daud menemukan jaminan ini? Raja Daud, di dalam budaya orang Yahudi, mereka telah mempelajari kitab suci Ibrani, Taurat, Pentateuk, di mana 5 kitab pertama dalam Alkitab kita. Bagi orang Ibrani, Taurat bukan hanya kisah tentang Tuhan, melainkan firman Tuhan itu sendiri. Taurat itu adalah otoritas, janji, dan panduan bagi seorang Israel. Firman itulah yang menjadi dasar bagi kehidupan Daud dan mazmur-mazmurnya. Daud bisa menulis tentang karakter Tuhan karena apa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Daud mengenal firman Tuhan. Dan yang kedua, Daud sendiri mengalami kesetiaan dan kebaikan Tuhan berdasarkan firman tersebut. Karena dia mengenal firman Tuhan dan mengalami kesetiaan Tuhan, dia dapat menuangkan itu dalam mazmur-mazmurnya. Dan ketika menghadapi persoalan, Daud mengarahkan matanya tertuju kepada Tuhan yang setia. Hari ini kita juga memiliki Alkitab. Dan Bapak Ibu Saudara, kita memiliki firman Allah yang diwahyukan bagi para nabi kuno di dalam perjanjian lama. Bahkan perkataan Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi, dan perkataan Yesus yang dinyatakan melalui para rasul dan yang menuliskan perjanjian baru. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kita pun hari ini memiliki apa yang dimiliki oleh Raja Daud. Apa yang dimiliki oleh Daud? Yang pertama, kita memiliki firman Allah, yaitu apa? Alkitab kita. Mari kita baca, renungkan firman tersebut sehingga kita bisa memahaminya dan melakukannya dalam hidup kita. Yang kedua, kita juga dapat mengalami kesetiaan dan kebaikan Tuhan berdasarkan firman itu. Oleh sebab itu, marilah bacalah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan. Sebagai orang Kristen, kita ada di dunia penuh dengan tantangan, pergumulan. Bahkan kita bisa saja mengalami penganiayaan karena mengikut Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita akan diberikan damai sejahtera di dalam Kristus. Seperti Daud, kita tidak perlu takut karena Tuhan itu dekat, Tuhan itu membimbing, dialah sumber penghiburan kita. Karena itu, mengenal firman Tuhan, memulai hari dengan membaca merenungkan firman Tuhan, membuat kita percaya dengan yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi pelindung, penuntun, dan selalu hadir dengan setia bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini
Bertekadlah untuk memulai hari mengenali firman Tuhan jauh lebih dalam. Mungkin gunung persoalanmu, mungkin gunung masalahmu belum berpindah, tapi percayalah pada bimbingan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terkadang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan tidak padamkan api masalah tersebut, tapi Tuhan masuk bersama-sama Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala. Terkadang Tuhan tidak langsung angkat masalah kita, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan bersama-sama dengan kita di tengah masalah pergumulan kita. Tuhan memberikan kita hikmat, kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Karena itu marilah kita belajar mengenal firman Tuhan jauh lebih dalam hari ini. Dan percayalah, kasih setia seperti yang dikatakan Daud, gada dan tongkatmu. Gada melambangkan perlindungan, tongkat melambangkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.